Oke, next. Yang paling penting yang saya mau bahas adalah battle card. Sekarang battle card kita, kalau kita melakukan seperti ini, combining yang bintang 4, kita bisa mendapatkan ini ya, bintang 5 skill level up card, dan ini sangat bagus. Oke? Dan untuk yang bintang 3 bisa mendapatkan bintang 4 skill level up ya. Jadi combining system ini menjadi sangat berguna bagi kita. Tuh, ya. Karena bisa mendapatkan yang rare uh, rare skill level up card ya. Bisa mendapatkan rare skill level up card. Tuh ya. Dan kita pun juga bisa mendapatkan bintang 5, kartu bintang 5 yang bagus. Oke. Jadi menurut saya ini menjadi sistem yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Cuman yang saya sayangkan, bintang 5 kita nggak bisa ngapa-ngapain. Minimal saya berharap mereka bisa ada sistem disenchant atau disassemble kartu bintang 5, di mana kartu bintang 5 kita yang nggak kita gunakan, kita bisa disenchant atau disassemble, dan kita bisa mendapatkan material-material untuk skill level up atau enggak battle card level up. Ya. Jadi ada yang masih harus dibaikin lah. Jadi apakah lebih baik? Benar, sekarang sudah jauh lebih baik ya. Dan saya udah ngerasa bahwa sekarang naikin battle card udah gak sesusah dulu lagi. Karena bisa mendapatkan level up material jauh lebih mudah untuk mendapatkannya ya. Oke, ya sudahlah. Ya, yang ini bisa dapat bintang 4 ya. Oke, tuh bisa dapat special card juga. Oke, jadi ini jauh lebih baik sekarang ya. Nah, terus yang saya mau ngomong kedua tentang battle card adalah power up. Ya. Power up dungeon ini kita bisa lihat sendiri sekarang sudah jauh lebih baik loot table-nya. Oke, sudah jauh lebih baik tuh ya. Sudah jauh lebih baik loot table-nya, dan kemarin kalau kalian lihat video saya, kalian tahu di sini bisa mendapatkan fast ya. Tapi saya yakin rate-nya pun juga nggak bisa diharapkan. Nah, terus ada kartu baru yang bisa naikin bleed kita. Ada juga kartu baru yang bisa naikin burn kalau nggak salah. Ya, yang bisa naikin burn. Jadi ini sih sangat bagus sih ya, naikin bleed, naikin burn. Jadi ini bakal bisa ngebantu kita di PRC. Ya. Jadi bisa lihat sendiri, coba aja langsung ya, 10. Tuh ya, bisa lihat sendiri, kita kemungkinan besar sudah pasti dapat yang uncommon ya, yang bintang 4. Oke. Dengan chance untuk mendapatkan yang rare, yang bintang 5. Oke. Tuh ya. Dan juga bisa mendapatkan kartu bintang 4 dan juga untuk di combine-nya. Nah, bisa kemungkinan dapat yang skill level up yang bintang 6, yang fast grade istilahnya. Oke. Jadi menurut saya ini weekly battle card, meskipun AP-nya sangat tinggi, tuh bisa dapat ini juga ya, special card bintang 5. Oke. Siapa tahu kalian masih memerlukan gitu. Ya. Jadi ini sekarang sudah menjadi sangat baik, tapi AP-nya tetap 60 ya, dan juga CP-nya tinggi. Yang saya sangat sayangkan, kenapa membuat sistem ini
Seperti eh, kenapa membuat sistem ini seperti hard element advent dungeon? Kenapa? Ini menurut saya ini nggak diperlukan lah, karena ini tuh power up dungeon loh. Ini sebetulnya bukannya nggak harus diselesaikan dengan awakening, ya dengan fighter awakening. Kamu bisa taruh CP 4845 karena ya udahlah power creep, oke lah, WTF lah, oke. Jadi menurut saya naikin power segini tinggi itu udah cukup. Power segini tinggi pun juga sudah memastikan kita harus menggunakan awakening fighter kita, gitu loh. Tapi kenapa mesti taruh ginian? Jadi tuh die-die kita harus mencapai CP ini, kalau nggak kita nggak bisa clear. Kan kesian gitu loh bagi orang yang halfway, justru orang yang masih main, yang masih halfway there ya, yang masih menggebu-gebu, tapi belum punya fighter yang GG banget gitu loh. Masih halfway there, dan awakeningnya tuh masih low end sampai mid tier gitu ya. Bakal susah banget menyelesaikan ini, meskipun mempunyai support yang bagus. Ya, jadi menurut saya ini nggak bagus ya, karena ini bukanlah konten awakening, ini adalah konten power up dungeon yang kita harus lakukan setiap hari untuk menguatkan. Tapi kalau konten power up dungeon kita nggak bisa auto clear, itu kan jadi nggak guna gitu loh. Ya berguna sih, tapi untuk yang pemain yang mid, masih di mid tier, bakal kesusahan. Tapi itu adalah masa-masa yang kritis agar mereka bisa naikin battle card mereka gitu loh. Ya jadi menurut saya sih ini nggak perlu di nggak perlu diimplement lah. Implement power CP 48 atau 50 ya udah. Oke, tapi please lah ya, jangan implement ini penalty rules ini. Karena ini menurut saya bukan awakening content. This is not awakening content. Ya, ini yang saya sangat sayangkan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Thank you yang udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.